Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Mutiara Rahma, perwakilan dari kelompok 7. Dan ini nama-nama kelompok 7 serta materi kami yang berjudul tentang gangguan makan dan gangguan tidur. A. Klasifikasi gangguan makan dan gangguan tidur berdasarkan DSM-4-TR, di mana gangguan makan terdiri dari 3 jenis gangguan, yaitu anoreksia nervosa atau yang disingkat dengan AN, yang kedua ada bulimia nervosa atau BN, dan yang ketiga ada bike eating disorder atau BED BED. Penjelasan yang pertama, anoreksia nervosa atau AN adalah jenis gangguan makan yang ditandai dengan penolakan untuk mempertahankan berat badan yang sehat dan rasa takut yang berlebihan terhadap peningkatan berat badan akibat pencitraan diri yang menyimpang. Maksudnya di sini ialah para penderita anoreksia nervosa ini, mereka sangat takut jika tubuh mereka terlihat gemuk, meskipun pada bagian-bagian tertentu, seperti bagian paha, perut, pinggang, dan betis yang terlihat besar, meskipun mereka sudah sangat kurus kerempeng. Nah, pencitraan diri pada penderita AN dipengaruhi oleh bias kognitif atau pola penyimpangan dalam menilai suatu situasi dan mempengaruhi seseorang dalam berpikir serta mengevaluasi tubuh dan makanannya. Maksudnya ialah para penderita AN ini mereka cenderung mengukur jumlah kalori atau porsi yang mereka makan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah anoreksia nervosa ditandai dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, orang yang bersangkutan menolak untuk mempertahankan berat badan normal. Dan biasanya berat badan orang tersebut kurang dari 85% dari berat badan yang dianggap normal bagi usia dan tinggi badannya. Jadi, dalam kita mengukur atau menentukan berat badan yang ideal menurut usia dan tinggi badan kita adalah dengan mengukur tinggi badan kita berapa, kemudian usia kita berapa. Nah, nanti di situ bisa kelihatan apakah berat badan kita ideal atau kurang atau berlebihan. Kembali ke materi, penurunan berat badan biasanya dicapai melalui diet, dan muntah dengan sengaja, penggunaan obat pencahar secara berlebihan atau diuretik, serta olahraga yang berlebihan. Ciri yang kedua adalah orang yang menderita anoreksia sangat takut apabila berat badannya bertambah. Dan rasa takut tersebut tidak dapat berkurang dengan turunnya berat badan. Mereka tidak pernah merasa cukup kurus. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, penderita anoreksia ini mereka sangat takut jika berat badannya bertambah atau tubuh mereka nampak gemuk. Ciri ketiga, harga diri mereka tetap terikat dengan menjaga tubuh mereka tetap kurus. Penyakit lainnya adalah bulimia nervosa atau BN.
merupakan gangguan pola makan yang ditandai dengan usaha untuk memuntahkan kembali secara terus-menerus apa yang telah dimakan sebelumnya. Nah, pada kasus ini, artis yang pernah mengalami gangguan ini, kalau kalian kenal dan tahu Tina Tun atau Tina Tunita, nah beliau pernah mengalami penyakit bulimia nervosa ini, di mana dalam sebuah keterangan beliau pernah menyatakan bahwa beliau pernah memuntahkan dengan sengaja dan terus-menerus apa yang telah dimakan sebelumnya dengan menggunakan jarinya atau memasukkan jarinya ke dalam mulut. Dan sensasi yang ia rasakan setelah melakukan itu adalah enak. Nah, kembali ke materi. Diagnosis BN menggunakan kriteria diagnostik yang dikemukakan oleh DSM-4-TR ialah yang pertama, episode makan berlebihan yang berulang yang dikarakteristikkan dengan jumlah besar makanan dalam waktu yang singkat, kurang daripada 2 jam, dan perasaan untuk makan tidak terkontrol. Mereka akan terus merasa lapar dan porsinya itu lebih dari yang kita bayangkan. Ciri yang kedua ialah perilaku kompensasi makan berlebihan yang berulang, seperti memuntahkan kembali, penggunaan pencahar, berdiet keras, atau berpuasa secara berlebihan sebagai melawan perbuatan makan berlebihan. Ciri yang selanjutnya ialah perhatian yang berlebihan terhadap bentuk dan berat badan. Gangguan makan yang ketiga menurut diagnosa DSM-4-TR ialah bike eating disorder atau BED. Merupakan gangguan makan yang parah, mengancam jiwa dan dapat diobati, yang ditandai dengan episode berulang dari makan dalam jumlah besar, seringkali sangat cepat sampai pada titik ketidaknyamanan. Nah, BED ini berbeda dengan yang BN, di mana pada BN sama-sama memuntahkan kembali secara terus-menerus apa yang telah dimakan sebelumnya. Tapi pada BED sama, cuma bedanya seringkali sangat cepat sampai pada titik ketidaknyamanan. Kemudian, perasaan kehilangan kendali selama pesta, atau maksudnya mengalami rasa malu, kesusahan, atau rasa bersalah setelah melakukan hal tersebut. Kriteria BED ialah memerlukan komponen episode makan berlebihan yang seperti yang saya jelaskan tadi. BED tidak melibatkan perbuatan untuk melawan perilaku makan berlebihan, seperti memuntahkan kembali makanan, penggunaan pencahar, dan beriadah berlebihan. Selanjutnya, materi tentang gangguan tidur berdasarkan DSM-TR dibagi menjadi 1.
Ada insomnia primer, adalah gangguan yang disebabkan karena kesulitan memulai atau mempertahankan tidur. Penyebabnya ialah bisa dari faktor lingkungan berupa perubahan zona waktu, pergantian waktu kerja, dan perubahan pola tidur. Faktor kedua adalah stres hidup, seperti ujian, kehilangan orang yang amat disayangi, dan pindah rumah atau kediaman. Gangguan tidur nomor 2 ialah hipersomnia primer, adalah suatu gangguan atau keadaan tidur dan serangan tidur di siang hari yang berlebihan yang terjadi secara teratur dengan durasi 1 hingga 2 jam. Disebabkan oleh gangguan fungsi sosial atau pekerjaan. Gangguan tidur yang ketiga adalah narkolepsi. Berasal dari bahasa Grek, yaitu narko yang berarti numbness atau mati rasa, dan lepsi yang berarti skizur atau serangan. Narkolepsi adalah suatu serangan tidur yang mendadak terjadi pada siang hari dan disebut juga sebagai serangan tidur atau sleep attack. Penyebab narkolepsi ini tidak diketahui, tapi ada anggapan bahwa karena adanya kerusakan genetik pada sistem saraf pusat yang menyebabkan tidur REM tidak terkontrol. Gangguan yang keempat ada gangguan tidur yang berhubungan dengan pernapasan atau obstructive sleep apnea atau OSA. Ialah yang keempat ada gangguan tidur yang berhubungan dengan pernapasan atau obstructive sleep apnea. Ialah gangguan tidur yang berkaitan dengan pernapasan berupa penyempitan atau berkurang saluran napas bagian atas pada keadaan tidur. Pada OSA, seseorang akan berhenti bernapas akibat tertutupnya saluran napas atas yang disebabkan oleh tidak kuatnya tonus otot pada lidah. Yang kelima adalah gangguan tidur irama sirkadian, di mana gangguan tidur irama sirkadian atau disebut juga dengan gangguan jadwal tidur bangun adalah gangguan tidur yang terjadi secara tidak sinkron atau sama dengan penanda waktu, lingkungan, dan sosial. Maksudnya di sini ialah pada gangguan ini tidurnya tidak sama dan seringkali tidak sama dengan penanda waktu. Misalkan dia tidak tahu misalkan dia bangun ketika hari sudah siang atau tidak tidur selama malam hari. Jenis gangguan ini meliputi kegagalan treatment, hilangnya pengaturan ritme sentral, dan iregulitas tidur bangun. Yang kelima, yang keenam maksud saya adalah mimpi buruk, di mana perubahan kesadaran seseorang yang terjadi pada pertengahan atau akhir tidur. Gangguan nomor 7
adalah teror malam. Merupakan perubahan kesadaran seseorang yang sering terjadi pada 1 hingga 2 jam mulai tidur. Gangguan nomor 8 adalah gangguan tidur berjalan atau sleepwalking. Adalah gangguan tidur yang sering kali kita temui pada anak-anak dengan usia sekitar 5-7 tahun. Dan biasanya pada gangguan ini ditemukan riwayat keluarga dengan keluhan yang sama. Nah, pada gangguan ini bisa kita lihat di film-film luar atau anak-anak kecil yang tidurnya itu sambil berjalan. Nah, gangguan tidur nomor 9 adalah gangguan tidur terkait kondisi medis atau rapid eye movement atau REM. Sleep atau sleep behavior disorder. Kriterianya adalah episode terbangun dari tidur yang berulang dan berhubungan dengan vokalisasi atau perilaku motorik kompleks. Biasanya terjadi dari 90 menit setelah mulai tidur dan lebih sering selama separuh waktu akhir dari jam tidur dan jarang terjadi pada tidur siang hari. Ciri selanjutnya ialah setelah bangun biasanya individu yang mengalami akan sadar penuh, waspada, Gangguan tidur yang terakhir ialah gangguan tidur yang diinduksi zat. Bisa seperti alkohol, narkotika, dan lain sebagainya. Di mana kriterianya adalah gangguan tidur yang prominent dan berat dapat didapatkan bukti-bukti berdasarkan riwayat pemeriksaan fisik atau pemeriksaan laboratorium bahwa gejala gangguan tidur timbul segera setelah intoksikasi zat atau setelah putus zat atau paparan obat. Maksudnya ialah setelah obat itu dimasukkan atau diminumkan ke dalam tubuh kita. Ciri selanjutnya ialah menyebabkan distres yang signifikan atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, area fungsi lainnya. Maksudnya seperti ini. Fungsi sosial itu pekerjaan ialah mereka yang menggunakan atau yang mengalami gangguan jenis ini biasanya lebih aktif bekerja, lebih ekstra bekerja tanpa rasa ngantuk. Nah, begitu. Materi selanjutnya adalah kriteria anoreksia nervosa dan bulimia nervosa berdasarkan DSM-4-TR. Yang pertama, anoreksia nervosa. Ada 4 kriterianya, yaitu adanya penolakan untuk mempertahankan berat badan yang normal,
Yang kedua, mengalami amenorrhea, yaitu berhentinya siklus menstruasi yang disebabkan oleh badan yang terlalu kurus. Maksudnya ialah orang-orang yang mengalami jenis gangguan ini, khususnya pada kaum perempuan, saking ketatnya mereka mengatur kadar berat badan mereka, dan ketika mereka menstruasi, mereka mengalami yang namanya amenorrhea atau berhentinya siklus menstruasi. Jadi buat kalian jangan sering-sering mengatur berat badan, karena kalian bisa jadi akan mengalami yang namanya amenorrhea. Balik ke materi, kriteria yang ketiga adalah adanya distorsi pada gambaran diri atau bentuk tubuh yang disebabkan oleh self-esteem atau harga diri. Individu yang dihayati adalah mempertahankan badan yang kurus. Yang keempat ialah ketakutan yang berlebihan terhadap kenaikan berat badan. Anoreksia nervosa terbagi atas dua jenis. Jenis yang pertama yaitu restraint type, di mana mengurangi berat badan dengan membatasi asupan makan yang parah. Jenis anoreksia yang kedua ialah binge eating atau purging, di mana mengurangi berat badan dengan mengeluarkan kembali makanan dalam tubuh seperti meminum obat diet atau latihan fisik yang berlebihan. Yang kedua, bulimia nervosa. Dengan kriteria ada 3. Yang pertama, melakukan binging dan purging. Yang ini, yang binge eating atau purging itu minimal 2 kali seminggu dalam sebulan. Ciri atau kriteria yang kedua ialah bentuk dan berat badan merupakan hal penting dalam mengevaluasi diri. Dan ciri yang terakhir yaitu terdapat perilaku kompensasi setelah makan dan mencegah kenaikan berat badan, seperti muntah-muntah, olahraga yang berlebihan. Oke, baiklah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yakni Iqbal. Kriteria disomnia dan parasomnia berdasarkan DSM-4-ER. Disomnia, faktor-faktor emosi yang termasuk dalam gangguan ini yaitu insomnia, di mana kondisi di mana seorang sulit untuk memulai atau mempertahankan tidur. Hipersomnia, kondisi yang ditandai dengan rasa yang berlebihan yang menyebabkan keinginan untuk tidur yang lama, yaitu sekitar 20 jam sehari. Narkolepsi, yaitu gangguan tidur yang gejala awalnya ditandai dengan rasa ngantuk yang tidak tertahankan di siang hari, lalu pada umumnya berlanjut dengan serangan tidur atau tidur secara tiba-tiba tanpa mengenal waktu dan tempat. Gangguan siklus sikardia, yaitu pola persisten atau berulang gangguan tidur yang dihasilkan baik dari jadwal tidur bangun yang berubah atau kesenjangan antara siklus alami tidur bangun dan tuntun terkait tidur seseorang.
Parasomnia dapat berubah somnambulisme, suatu kondisi di mana seorang berjalan atau bergerak ke sekeliling tempat tidur padahal sedang tertidur lelap, teror tidur, atau naik teroris. Episode berteriak disertai dengan rasa takut yang intens dan memukul saat seorang masih tertidur. Nightmare, sebuah gangguan asitas mimpi yang terjadi dan juga ditandai dengan munculnya mimpi yang terus berulang dan berulang selama tidur, dan mimpi terasa mengancam dan menakutkan sehingga membuat tidur menjadi tidak aman dan nyaman. Terus, prevalensi dan komorbiditas gangguan makan dan gangguan tidur. Prevalensi dan komorbiditas gangguan makan, anoreksia nervosa pada umumnya terjadi pada awal masa remaja atau pertengahan masa remaja. Timbul setelah melakukan diet atau terjadinya stres kehidupan. Kondisi tersebut muncul sekurang-kurangnya 10 kali lebih banyak kepada kaum perempuan dibandingkan kaum laki-laki, dan prevalensi sepanjang hidup sedikit di bawah 1%. Para pasien anoreksia nervosa sering kali didiagnosa pada depresi, gangguan obsesif kompulsif, fobia, gangguan panik, alkoholisme, dan berbagai gangguan kepribadian. Lelaki yang menderita anoreksia nervosa juga memiliki kemungkinan didiagnosa gangguan mood, skizofrenia, atau ketergantungan zat. Sebagaimana sering terjadi, komorbiditas menurun bila sampel penelitian diambil dari komunitas dan bukan dari klinis, karena sampel klinis biasanya mencakup orang-orang yang memiliki masalah yang lebih serius dan multisegi. Bulimia nervosa biasanya terjadi pada akhir masa remaja atau awal masa dewasa. Sekitar 90% kasus terjadi kepada kaum perempuan, dan prevalensi pada kaum perempuan diperkirakan sekitar 1 hingga 2% dari populasi. Bulimia nervosa dikaitkan dengan sejumlah diagnosis lain, terutama depresi, gangguan kepribadian borderline, gangguan anksitas, penyalahgunaan zat, dan gangguan tingkah laku. Angka bunuh diri lebih tinggi di antara para penderita bulimia nervosa dibanding populasi umum. Upaya bunuh diri di kalangan penderita bulimia nervosa sama banyak dengan upaya bunuh diri pada penderita depresi mayor dan anoreksia nervosa. Terus, prevalensi dan komorbiditas gangguan tidur. Parasomnia biasanya terjadi kepada kaum perempuan dengan prevalensi 4:3 kaum lelaki, dan lebih dari 50% terjadi pada rentang usia 4-8 tahun. Parasomnia dikaitkan dengan sejumlah diagnosis atau komorbiditas seperti depresi dan penyalahgunaan zat. Prevalensi dari disomnia terjadi kepada orang dewasa 15% sampai dengan 40%. Meningkat pada lansia sekitar 145 pada anak usia 3 tahun. Disomnia dikaitkan dengan sejumlah diagnosis atau komorbiditas, terutama depresi, alkoholisme, dan penyalahgunaan zat. Etiologi gangguan makan dan gangguan tidur. Etiologi gangguan makan. Faktor biologis yang seperti genetik, anoreksia nervosa, dan bulimia nervosa dapat terjadi dalam satu keluarga. Kerabat tingkat pertama dari kaum perempuan yang menderita anoreksia nervosa memiliki kemungkinan 10 kali lebih besar dibanding rata-rata untuk penderita gangguan tersebut. Hasil yang sama juga ditemukan terkait bulimia nervosa, di mana kerabat tingkat pertama dari kaum perempuan yang menderita bulimia nervosa memiliki kemungkinan 4 kali lebih besar dibanding rata-rata untuk menderita gangguan tersebut. Etiologi gangguan tidur. Ada beberapa faktor yang dapat dilihat dan diketahui dari diagnosa gangguan pola tidur, yaitu kesulitan berfungsi sehari-hari dalam hal melakukan aktivitas, kesulitan memulai tidur, kesulitan mempertahankan tetap tidur, ketidakpuasan tidur, tidak merasa cukup istirahat, terjaga tanpa jelas penyebabnya. Ada juga faktor yang berhubungan dengan gangguan pola tidur, yaitu gangguan karena cara tidur pasangan, kendala lingkungan, kurang privasi, dan pola tidur tidak menyehatkan. Faktor sosiokultural. Perempuan lebih besar kemungkinannya untuk menjalani diet dibanding laki-laki. Pengaturan makan untuk menurunkan berat badan sangat umum terjadi di kalangan
kaum perempuan kulit putih kelas sosial ekonomi atas, yang merupakan kalangan dengan jumlah penderita anoreksia nervosa tertinggi. Onset gangguan makan biasanya diawali dengan diet dan kekhawatiran lain tentang berat badan. Memperkuat bawah standar sosial yang menekankan pentingnya bertubuh kurus berperan dalam perkembangan gangguan ini. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.